Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Masih dalam pembahasan kitab Mazmur dan sekarang kita ada pada Mazmur pasal 41. Dan kita akan baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap pemirsa, penonton yang menonton video ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka, apa saja yang mereka lakukan berhasil. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga hari-hari kami penuh dengan sukacita dan kemenangan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Doa minta penyembuhan. Menarik sekali, judul yang indah, judul yang luar biasa, judul yang mengagumkan. Kenapa? Karena saya pelajari ada banyak orang ketika sakit nggak lari lagi kepada Tuhan, justru larinya kepada orang-orang pintar, orang-orang paranormal, larinya kepada dukun-dukun. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, khusus buat orang-orang Kristen ini saya beritahu setiap saudara, kalau engkau sudah jadi majelis, sudah jadi penatua di gereja, sudah jadi hamba Tuhan di gereja, sudah melayani di gereja, tetapi ketika sakit engkau pergi ke dukun atau pergi ke orang-orang pintar, engkau adalah orang-orang yang terkutuk kata Tuhan. Nah, kita akan baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia dari waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Bayangin saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sumber penyembuh, sumber berkat di dalam kehidupan kita. Masakan kita mau berpaling ke Allah-Allah yang lain? Di sini dikatakan bahwa Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, berharap dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap penyakit yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita kata Alkitab, tetapi justru itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Makanya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab bicara buat kita, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Penyakit jangan membuat kita down, penyakit jangan membuat kita lemah, justru penyakit membuat kita kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika penyakit datang menyerang kita, kita berkata, aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Aku akan berkata,
Aku tidak akan pernah takut karena Yesus besertaku. Ketika penyakit melanda kita, kita akan berdiri tegak dan berkata, rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Hari ini saya akan sembuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita kadang-kala mulai lemah dengan sakit penyakit kita? Karena kita sudah mulai berpikir tentang duniawi, karena kita sudah mulai berpikir tentang kelemahan kita, karena kita sudah berpikir bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang malang. Kita sudah berpikir bahwa saya sudah nggak punya harapan lagi. Sementara Yesus berkata, marilah hai kamu yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Masakan kita harus kecewa dengan segala penyakit kita? Masakan kita harus lemah dengan segala penyakitnya? Sekarang tiba saatnya untuk kita bangkit semangat dan bersuka cita. Katakan kepada penyakit kita bahwa, hai penyakit, engkau tidak punya kuasa di dalam kehidupanku. Yang berkuasa di dalam kehidupanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang buat saudara. Ketika kita dalam posisi lemah, akan ada banyak godaan-godaan yang justru membawa kita kepada hal-hal yang lebih menyakitkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menghibur kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Daud mengalami sakit, tetapi dia nggak pernah meninggalkan Tuhan. Dia justru lebih dekat dengan Tuhan. Dia justru lebih berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada manusia? Betul, kita masih di dunia. Kadang-kala memang kita butuh manusia. Kadang-kala kita butuh perawat. Kadang-kala kita butuh dokter. Kadang-kala kita butuh penyemangat di dalam kehidupan ini. Tetapi itu sifatnya terbatas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Saudara, ada banyak hal di hidup ini yang tidak kita bisa mengerti. Tetapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kalau engkau hari ini mengalami sakit penyakit, jangan menyerah, jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap yang sakit, yang berbeban berat, Tuhan jamah mereka. Tuhan lindungi mereka, sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini, anak-anak muda, penyakit-penyakit yang sedang dialami hari-hari ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Orang-orang muda, orang tua, orang-orang yang lansia, Tuhan juga jamah, Tuhan berkati. Biarlah kesembuhannya daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.